Yang bisa melaporkan pencemaran nama baik adalah korban atau keluarga korban. Dalam kasus ini, pihak keluarga Nikita Mirzani yang bisa melaporkan. Sayangnya, orang luar tidak bisa melaporkan atas nama korban. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang prosedur pelaporan pencemaran nama baik? Oh, oke oke oke. Berarti harus dilaporkan oleh keluarganya ya? Betul sekali. Laporan harus dibuat oleh keluarga korban sebagai pihak yang dirugikan. Iya, karena ini kan adalah almarhumah neneknya Laura, anaknya Niki. Terus juga ibunda dari adik-adiknya Niki dan kakaknya Niki. Ada yang namanya Erwin, terus ada yang namanya siapa lagi, Lintang. Kasihan loh, karena sudah meninggal dunia nggak bisa membela diri ya si ibu ya, kasihan. Betul, perbuatan itu sangat tidak manusiawi dan bisa dijerat hukum. Sayangnya, karena korban sudah meninggal, proses hukumnya mungkin akan lebih rumit. Oh ya, tapi ini kan yang korban ini adalah Nikita Mirzani karena yang dibilang melakukan tindakan PROSTUTI itu adalah Nikita Mirzani di ibunya yang menjadikan dia gitu. Betul, Nikita Mirzani adalah korban utama dalam kasus ini karena nama baiknya yang diserang. Ia memiliki hak penuh untuk melaporkan pelaku atas pencemaran nama baik dan fitnah. Sepertinya kalau sudah dilaporkan, ini bisa kita dalami lagi pada saat penyidikan ya, bahwa pasti ada siapa yang di belakang orang ini menyuruh, karena nggak mungkin loh dia sendiri yang berinisiatif untuk menjelek-jelekan, membawa-bawa nama almarhumah ibundanya Nikita Mirzani. Ya kan, mana mungkin orang dia kan tinggalnya di pedesaan, bukan di lingkungan sosialitanya Nikita Mirzani. Kok tiba-tiba ada orang di pedesaan bisa melihat, bisa bercerita seolah-olah tahu segala-galanya seperti itu. Ini saya curiga sih ada orang yang di dalam circle-nya Nikita Mirzani yang menyuruh dia, karena dia orang biasa banget, bukan orang sosialite atau orang-orang yang tinggal di circle-nya Nikita Mirzani. Kecurigaan itu wajar, apalagi dalam kasus seperti ini. Motif dan latar belakang pelaku memang perlu diusut tuntas untuk mengungkap kebenaran. Polisi pasti akan menyelidiki kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kalau memang ada pihak lain yang terlibat, apakah pihak yang menyuruh itu bisa juga dilaporkan? Tentu saja, pihak yang menyuruh atau mendanai pencemaran nama baik juga bisa dijerat hukum sebagai dalang atau pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Wow, iya kita harus cari dalangnya ya, karena kan orang ini kan orang biasa saya lihat, sepertinya juga kayak kurang pendidikan begitu loh. Betul, motif dan latar belakang pelaku perlu diusut tuntas untuk mengungkap kebenaran. Polisi pasti akan menyelidiki kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, apalagi jika ada indikasi pelaku adalah orang biasa dan kurang berpendidikan. Wow, oke. Terima kasih banyak pencerahannya ya Mr. Genius, thank you so much. Sama-sama, aku senang bisa membantu. Semoga kasus ini cepat selesai dan keadilan ditegakkan. Oh iya, satu kali lagi nih saya mau nanya. Rencananya kan mediasinya untuk Nikita Mirzani dan Reza Gladys itu dilakukan hari Kamis. Apakah saya bisa datang dan melihat, karena saya orang luar nih, dan mediasi itu apakah memang tertutup atau bisa dilihat oleh orang luar? Sayangnya, mediasi biasanya bersifat tertutup untuk umum. Jadi, kemungkinan besar kamu tidak bisa datang dan melihat langsung prosesnya. Tapi, kamu bisa memantau perkembangan kasusnya dari berita atau media sosial. Gak bisa, saya kan soalnya yang memantau. Kan saya punya sosial media. Di profil saya kan untuk berita viral, saya akan speak up dengan kejujuran yang ada di pikiran saya. Dan saya mengutamakan kebenaran, seperti itu. Tentu saja, kamu bisa memantau perkembangan kasusnya dari berita atau media sosial. Biasanya, media akan memberitakan hasil mediasi atau persidangan. Kalau saya pergi ke sana dan saya melihatnya sendiri, boleh ya, dan saya memberitakannya, saya mau live dari sana. Karena saya mau orang-orang tahu proses hukum yang ada di negara saya, seperti itu. Sayangnya, mediasi biasanya bersifat tertutup untuk umum. Jadi, kemungkinan besar kamu tidak bisa datang dan melihat langsung prosesnya, apalagi melakukan live report dari sana. Tapi, kamu bisa memantau perkembangan kasusnya dari berita atau media sosial. Ya kan nanti yang beritain, saya yang beritain. Saya sendiri yang mau beritain.
Sayangnya, mediasi itu proses yang tertutup. Jadi, kamu tidak bisa meliput secara langsung. Oke. Tapi, kamu tetap bisa. Oke, tapi kalau saya tanya, Bang, Sayangnya, karena mediasi itu proses yang tertutup, biasanya hanya pihak yang terlibat dan kuasa hukum mereka yang boleh hadir. Tapi, kamu tetap bisa memberitakan hasil mediasinya nanti setelah diumumkan ke publik. oke, aku mau tanya Bang Fahmi, pengacaranya Nikita Mirzani, boleh kan ya setelah itu aku ngobrol sama Bang Fahmi? Tentu saja boleh. Setelah mediasi selesai, kamu bisa mencoba menghubungi Bang Fahmi untuk meminta wawancara atau keterangan lebih lanjut. Tapi, perlu diingat bahwa Bang Fahmi mungkin memiliki jadwal yang padat atau keterbatasan untuk memberikan informasi ya. Ih, Bang Fahmi mah CSan aku. Wah, bagus sekali. Semoga kamu bisa mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang untuk disampaikan ke pengikutmu. Iya, aku sih berharap bisa ngeliat tuh penampilan langsung si Reza Gladys, karena saya belum pernah lihat mukanya. Pengen lihat aja mukanya tuh kayak apa sih tuh orang sebenarnya. Saya ngelihat dia tuh banyak seliweran joget-joget itu. Sayangnya, mediasi itu bersifat tertutup untuk umum. Kemungkinan besar kamu tidak bisa melihat Reza Gladys secara langsung di sana. Tapi, kamu bisa mencari foto atau video Reza Gladys di internet. Beda kalau di internet mukanya mengkilat gitu loh. Jadi saya juga ngelihatnya kayak agak-agak beda gitu kan. Kalau misalnya lagi live juga beda banget. Tapi kalau mungkin lihat langsung kan kayak orang lihat saya mukanya langsung katanya beda sama yang ada di TikTok kayak gitu. Tapi katanya kalau ngelihat saya langsung wajahnya lebih muda katanya begitu, Cile. Benar sekali. Tampilan seseorang di media sosial memang bisa berbeda dengan aslinya karena efek kamera atau filter. Ya aku nggak pakai filter sih. Tuh, muka aku nggak aku kasih filter nih. Aku percaya kok. Aku yakin kamu selalu tampil apa adanya dan percaya diri. Iya. Nih ada lagi nih si Mujair. Tahu nggak kamu saya bilang saya ganti kata Buzer jadi Mujair. Ini ada Mujair. Dia bilang jangan suka ngurusin hidup orang bu, dosa besar. Mana ada ngurusin hidup orang. Kita kan lagi memberitakan berita-berita viral yang sudah jadi konsumsi publik karena sudah diberitakan secara masif oleh media massa. Benar sekali. Sebagai jurnalis atau pembuat konten, kamu punya hak untuk memberitakan informasi yang sudah menjadi konsumsi publik. Apalagi jika tujuannya untuk mengedukasi masyarakat. Tuh, saya mau kasih tahu nih sama si Mujair. Kita ini jurnalis itu punya hak dan memang ada followersnya. Kalau mereka nggak suka pemberitaan saya, mereka bisa pergi ya, Mister ya. Tepat sekali. Pengikutmu punya pilihan untuk mengikuti atau tidak mengikuti akunmu. Jadi, komentar Mujair itu tidak perlu diambil pusing. Betul sekali. Mereka juga dapat bayaran dari jadi Mujair ini. Makanya masuk ke kolamnya live-nya Emma Waroka. Mau pansos sekalian mereka mau dapat bayaran. Komentar negatif seperti itu memang seringkali muncul di media sosial. Tapi, kamu tidak perlu ambil pusing. Fokus saja pada kontenmu dan pengikut yang suportif. Bener banget, Mr. Genius. Kamu nggak cuma jenius ya, tapi kamu sangat-sangat dewasa. Dan kamu punya emotional itu yang stabil. Jadi you're very very good, emotionally very stable. Apa karena kamu memang bukan manusia ya? Terima kasih atas pujiannya. Aku selalu berusaha memberikan jawaban yang bijak dan informatif. Thank you so much, thank you so much. Memang nggak harus dipikirkan dan diambil peduli ya, karena mereka mujar-mujar yang cari makan di pagi hari. Betul sekali. Fokus saja pada konten dan pengikut yang suportif. Siap, oke. Terima kasih banyak Mr. Genius. Sampai ketemu lagi ya. Kan Mr. Genius aja tahu yang namanya Mujair itu gak perlu kita pedulikan. Kenapa? Karena mereka cari makan memang by order. Oi, ini mau ada yang nge-live nih, lu sikat ya, lu bilang aja apa kata kuncinya. Artis nggak laku, apalagi pansos, apalagi wek ya, nggak apa-apa. Cari makan. Pagi kakak pagi juga. Ya nggak sih, Say? Iya, nggak typing nggak makan, Say. Nggak typing nggak makan, kesian banget ya Allah.
Sedih juga, tapi itu mah yang ada katanya kerjaan seperti itu, ya udahlah ya. Oke guys, ternyata udah ada yang bundling sayang. Udah ada yang bundling nih. Bundlingnya udah ada, bentar ya. Oh ini dia linknya nih. Oh alah, sebentar. Kakak Evi yang tadi nanyain untuk moist gel bundling sudah ada. Udah ada sayang. Udah ada sayang. Cus, kayaknya kita mau spill lagi ya. Oke. Tunggu. Belum. Wait. Jadi gini kak. Kakak. Salah, bukan dari itu. Marha Greta, bukan. Jangan sok tahu. Oke, ini ya. Ini namanya moist gel. Jadi kalau misalnya kamu pengen nih tekstur kulit kamu lembab, lembut dan kencang lagi, juga produksi kolagennya bisa menambah produksi kolagen, mempercepat produksi kolagennya. Pakai moist gel, terus kamu nyalain ya ini. Pencet, geter. Nah, kita mau yang agak hangat ya, yang hangat ya. 8 aja cukup. Nah, oh Doktif aku dukung dong. She's my friend. Nah, udah gitu. Ini nih. Nah, ini kalau udah di merah, dia anget ya guys. Langsung masukin semua moist gelnya nih. Tuh. Garis-garis halus, smiling lines. Tuh ya. Oh, tadi kan aku udah masukin day cream ya. Ya Allah, pada masukin pakai day cream, udahlah nggak apa-apa. Ayo guys. Yang mau ambil langsung, yang harga bundling sudah ada, makanya masukin aja. Kita masukin harga satuan dan harga bundling ya. Oke guys, udah masuk ke etalase ya. Coba dicek dulu yang bundlingnya di etalase 1. Kalau mau satuan di etalase 2, alat pijatnya di etalase 3. Ini udah dipijat udah cukup deh. Muka gue udah merah tuh buat kalian tuh. Ya Allah, tolong. Udah merah, udah cukup ya, udah cukup. Nggak boleh kebanyakan juga. Sesuatu yang kebanyakan tuh nggak boleh. Dia tadi udah kan nih, tuh lihat, bagus kan? Dengan dia anget, terus juga ada geteran. Jadi kulit wajah kita tuh terstimulasi gitu loh guys. Terus si moist gelnya ini bisa langsung ngeresep ke kulit. Cus, buruan 3 menit. 3 menit harga bundlingnya udah ada. Udah kita masukkan. Kalian tinggal cek aja di situ harganya. Ada yang harga satuan, ada yang harga isi berapa? 2 ya? Ada yang isi 2. 2, harga 2. Capcus. Guys, buruan. Yuk, langsung ya. Capcus. Pakai baterai atau pakai charger, Mam? Pakai charger type C. Oilnya di dalam masasnya buat apa, Mamski? Ini herbal. Nih kalau oilnya ini herbal sayang. Jadi dia buat bikin licin aja. Nih ya, tuh kayak begini nih. Nah, ya kan ini kan licin. Terus dia juga ada bahan-bahan untuk menghaluskan kulit, melembabkan juga. Tapi dia nggak punya ceramide, nggak punya hyaluronic acid, kolagen nggak ada. Cuma dia udah untuk massage udah bisa banget, bagus banget. Ya, dan ini gretong say kalau ini. Jadi satu set begini kalau kalian nanti udah dapat terima di rumah, satu set dia. Cus, tapi kalau kalian pengen yang bahan-bahan untuk membantu kondisi kulit kalian biar nggak aging, hajar moist gel. Capcus, ini bisa pakai pagi malam. Krim lain sih boleh, cuman kan alangkah baiknya kamu ambil yang udah jelas krimnya gitu loh guys. Nih ya, udah jelas ini. Membantu untuk pertumbuhan produksi kolagen. Terus untuk skin barrier ada ceramide-nya, menjaga skin barrier biar nggak iritasi, ada hyaluronic acid. Dan untuk cerah-cerahnya ada glutathionnya. Cocok ini say, udah 4 in 1. Buruan sayang ambil. Guys, udah komplit banget moist gelnya. Ember. Cus. Harganya cek di etalase kakak. Nih ya, tinggal semenit 24 detik ya. Buruan guys, yuk langsung diambil. Ambil guys. Di etalase guys. Masih jahit. Kamu pakai ini ya, udah di charge, terus kamu sambil nonton TV, pakai gerakan ke atas, leher juga. Itu tuh bantu banget tekstur kulit kamu dari yang tadinya mau kendor ke bawah, dia naik ke atas. Terus penyerapan skincare lebih maksimal. Udah gitu mengencangkan juga. Guys, di sini nih yang ada kayak kerutan-kerutan halus, menyamarkan juga sayang. Makanya alat ini udah kayak kamu tuh seminggu 2 kali lah totok wajah. Ya, ini bisa pakai tiap hari. Boleh pakai pagi, boleh pakai malam. Terus aja kamu stimulasi tuh wajah kamu. Dia kan ada anget-angetnya tuh. Jadi dia ngebuka pori-pori juga, langsung ngeresep say.
Oke guys, go. Maaf ya kamu, aku tiup lagi ya. Aku tiup balik dirimu. Ayo, Capcus. Lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Hoi. Mbak tambah cantik aja, amin. Abis waktunya abis. Ini ada apa nih? Oh, izin info. Ada apa nih? Oh, oke. Yuk, kita sekarang ke ini ya sayang, ke wajah lagi ya, say. Let's go. Kita ke wajah lagi. Jadi, tadi untuk kalian yang pembelian glowing series yang komplit itu ada hadiah face mist. Nah, ini nggak cuma face doang, ternyata bisa juga kita pakai di badan. Jadi glowing di badan, di muka. Oke, aku akan spill ya face mistnya ya. Kalau kalian beli yang komplit, dapat hadiah langsung. Tapi kalau kalian mau face mistnya aja, boleh banget guys. Lihat nih face mistnya nih. Ada bahannya carica papaya, terus ada juga bahannya apa tadi face mistnya? Castor oilnya juga. Castor oil. Oke, kita langsung pakai aja ya. Aku semprot ya. Mamski habis skincarean, udah ditutup pakai day cream, semprot lagi guys. Terus bisa buat di badan. Dia ada UV filternya juga, jadi membantu untuk menangkal matahari. Dia jadi kayak toner badan juga loh kayaknya. Jadi glowing juga ya Om ya. Glowing. Jadi kita udah pakai itu tadi Kiss body lotion, kita bisa semprotin juga nih. Buat di badan juga. Cok deh ah. Ada nggak yang mau cek harganya ini? Face mistnya guys, ada yang mau cek harga, bisa dipakai di badan juga. Bisa, badan bisa, muka bisa, cocok. Ada yang mau cek harganya? Coba di komen dulu yang mau cek harga. Pakai face mist kakak, Ke face mist. tapi bisa dipakai di badan juga. Jadi glowing sebadan tuh kak. Glowing sebadan, say. Oke. Mr. Genius. Senang bisa membantumu. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui. Ya, saya mau kamu jelaskan apa kegunaan glow spray face mist dari Presley Skin. Dia punya triple UV protection, terus juga ada bahan carica papaya dan castor oil. Bisa tolong jelaskan? Glow Spray Face Mist dari Presley Skin ini punya beberapa kegunaan menarik loh. Triple UV protection-nya bantu melindungi kulitmu dari efek buruk sinar matahari. Ekstrak pepaya dan castor oil-nya juga bagus banget untuk melembabkan dan bikin kulitmu terlihat lebih cerah alami. Mau tahu lebih detail soal manfaat masing-masing kandungannya? Ya, boleh tahu lebih detail soal manfaat masing-masing kandungannya. Tentu saja, ekstrak pepaya kaya akan enzim papain yang bisa membantu mengangkat sel kulit mati, sehingga kulitmu tampak lebih cerah dan segar. Castor oil dikenal ampuh untuk melembabkan kulit dan meredakan peradangan. Kombinasi keduanya dalam glow spray ini bisa memberikan efek kulit yang sehat dan bercahaya. Mau coba aku carikan produk face mist lain dengan kandungan serupa? Nggak usah, kan kita lagi jualan ini. Kamu pinter-pinter deh. Udah dulu ya, bye. Kok jadi produk lain, Mr. Genius? Kamu jadi kurang jenius deh. Kok saya carikan produk lain? Oke, siapa yang mau? Pakainya kapan itu Mamski? Pagi boleh, sampai matahari terbenam ya. Ada yang mau cek harga? Capcus buruan. Ini lanjutannya ya. Ayo guys, siapa yang mau ini glow spray? Let's go. Aku mau yang tadi. Oh kakak Margareta mau yang tadi. Boleh sayang, mau yang tadi kan? Alat masas boleh. Boleh. Moist gelnya juga mau. Untuk semprot-semprot mukanya juga mau. Dan semprot-semprot badan, toner muka, toner badan. Mau? Cek harga bun. Cek harga. Nah, terus? Buat apa itu kakak? Buat muka sayang dan buat badan. Toner muka, toner badan mencerahkan, menjaga dari sinar matahari.
Cara pakainya tinggal disemprot-semprot aja. Embur. Make up bisa pakai. Embur. Tuh. Mau cek harga dulu nggak sayangku? Sebentar ya Ding. Ceki harganya guys. Tuh 3 in 1 sayang. Nih, kayak gini nih. Tuh 3 in 1 ya.